Dalam hal menghadapi ujian, sabar itu mengembalikan segalanya kepada Allah Subhanahu. Misalnya punya saudara yang meninggal dunia, ya kita sadari bahwa dia dari Allah, dia milik Allah, dan dia kembali kepada Allah. Kita harus bisa menerima ketetapan takdirnya Allah. Sekali lagi, kita harus menerima apapun ketetapan Allah. Kitanya tinggal menjalani. Setiap manusia itu kan sudah ditetapkan oleh Allah. Kapan lahirnya, siapa orang tuanya, siapa kakek neneknya, berapa rizkinya, semuanya udah ditetapkan. Siapa jodohnya, berapa kali nikahnya, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Loh iya, kapan matinya, ini semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi suratan takdir, halo, itu benar-benar ada dan sudah ditetapkan oleh Allah. Kita manusianya tinggal menerima, tinggal menjalani. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika nggak boleh ada yang ngedumel, nggak boleh ada yang grundel, nggak boleh ada yang ngamuk, apalagi marah-marah sama keputusan Allah. Ini ada cerita, saya itu punya teman seorang pengusaha. Karyawannya banyak sekali. Satu ketika waktu saya main, karyawannya tambah wakil. Tak takoni, ya Allah, tambah akeh ae karyawannya. Alhamdulillah, saat ini tambah nembe niki tambah meleh 15. Tapi wonten setunggal sing rada aneh. Paham nggih saya pakai bahasa Jawa? Paham. Menawa sampeyan sudah digibas kan aku yo gak. Wis gak patek Jawa maksudnya kan. Ya, kok tambah banyak aja karyawannya. Ya alhamdulillah, ini yang baru ini tambah 15, cuman ada satu yang rada aneh, agak aneh loh. Anehnya gimana? Dia itu sakit jiwa, dia itu agak stres. Itu yang pas kebetulan keluyar ada stres. Duduk kae kok nggak kae. Aku ngomong itu yang pas yang itu loh. Ya duduk iku yang keluyar itu duduk. Ini saya menceritakan itu karyawannya teman saya yang pengusaha tadi itu keluyar. Emang dia agak nyeleng, apa ya istilahnya itu, kayak orang bengong. Ya stres, sakit jiwa. Lah karena dia cerita terus aku tanya, kan sebabnya apa, emang kenapa kok bisa sakit jiwa? Terus dia cerita, katanya tuh dia itu pernah jatuh cinta sama cewek. Iya, udah sama-sama seneng, udah sama-sama cinta. Orang tuanya juga udah seneng. Kemudian dia udah ngomong sama keluarganya, cinta sama tuh cewek, terus mau dinikah. Keluarganya udah setuju, cuman sama keluarganya disuruh, kamu kerja dulu, cari duit untuk modal, untuk bekal mengalungi kehidupan berumah tangga dan berkeluarga. Kemudian dia pergi ke luar negeri, kerja cari duit, dapat 2 tahun pulang, tuh ceweknya udah diambil orang. Akhirnya dia ini sedih, susah, sampai stres, sampai sakit jiwa. Ini kan gara-gara nggak nerima ketetapannya Gusti Allah kan. Akhirnya terus saya ngomong gini, wong aku itu kan ngomong ya. Akhirnya artinya saya dapat ilmu. Nah itu loh. Kadang-kadang kita itu memang mengalami kenyataan seperti itu. Yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Pernah nggak ngalami kayak gitu? Pernah. Yo sering. Harapannya gue mari gajian nanti tak gawe ngene tiba-tiba pas gajian. Namanya pengeluaran tak terduga itu banyak, sak pirang-pirang kok. Masya Allah. Memang kadang-kadang kita itu mengalami keadaan seperti itu. Sesuatu yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita ingini. Kenyataan yang kita jalani, yang kita terima itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi kita harus sadar bahwa yang namanya sukses itu tidak berarti berhasil mendapatkan sesuatu yang diharapkan.
Tapi sukses itu adalah berhasil mendapatkan kebaikan. Tak baleni Kak Mario Teguh tok sing iso ngene. Anwar saya yo pinter nek temu ngono. Rungokno. Sukses itu tidak berarti mendapatkan sesuatu yang diharapkan, tapi sukses itu mendapatkan kebaikan dalam hidup. Itu sukses. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita, kalau meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, tidak meminta apa yang kita harapkan, tapi disuruh meminta kebaikan sama Allah. Tak baleni. Sama lek donga nang Gusti Allah itu, perintahnya Allah ndak disuruh minta keinginan sampean, ndak. Tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, enggak, tapi disuruh meminta kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada kami di dunia ini hasanah, kebaikan yang diminta, bukan yang kita harapkan loh ya. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan pula kepada kami di akhirat hasanah, kebaikan. Lah yang hasanah di dunia dan hasanah di akhirat ini yang bisa waqina adzabannar, menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi orang yang berhasil mendapatkan sesuatu itu belum tentu orang yang sukses, karena sesuatu yang didapatkan belum tentu bisa membawa kebaikan. Banyak itu teman, waktu dia belum jadi DPR itu, wah harapannya kepingin jadi anggota dewan, berharap, bercita-cita kepingin jadi anggota dewan, sampai keluarin duit ratusan juta, bahkan ada yang kelasnya miliaran. Ternyata dia berhasil mendapatkan sesuatu yang diharapkan, yang diinginkan, iso jadi anggota DPR. Tapi begitu jadi anggota DPR, akhirnya berurusan dengan hukum, berurusan dengan KPK. Ini kan dia tidak mendapatkan kesuksesan, karena yang diharapkan memang bisa tercapai, keinginannya tercapai, tapi itu tidak menjadikan kebaikan buat dia. Paham? Paham? Paham. Berapa ngerti kata ya? Dia berharap kepingin jadi bupati misalnya. Ndak karuan polai, ndak karuan upayane, ikhtiarnya ndak karu-karuan. Berhasil jadi bupati, tapi akhirnya masuk penjara. Jabatan yang diinginkan itu tidak membawa kebaikan dalam hidupnya. Maka, kita jangan meri dengan meri apa ya? Ya kayak lambemu itu. Jangan iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu. Jangan pernah iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Tak baleni. Nggak usah iri dengan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, karena sesuatu yang berhasil dia dapatkan belum tentu jadi kebaikan buat dia, apalagi buat kita. Tapi irilah dengan orang yang baik, karena orang yang baik itu pasti bahagia. Tak baleni mana? Iri yo karo wong sing apik, meri yo karo wong sing apik. Soalnya nek wong apik iku mesti uripe bahagia. Tapi kalau orang yang mendapatkan sesuatu yang diinginkan, belum tentu hidupnya bahagia. Belum tentu membawa kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi lek ana wong nang sregep ngaji, iri yo sampean. Ya Allah, mbak iku lho padahal kerja iku yo wakeh lho, kerjae ya sora rekoso, kaya iso nyempatno setiap minggu iso ngaji. Ya Allah, baik banget dia, gek loman, seneng nolong nang kanca. Lek ana sing model ngono ku lho sampean iri yo. Tapi lek ana kancae sampean sing wah dapat bonus dari majikan sekian-sekian, gak perlu iri. Wong itu belum tentu jadi kebaikan no. Dia dapat duit dari majikan, tambahke, akhirnya bikin dia jadi tidak karu-karuan, gaya hidupnya glamor, terlalu mewah, akhirnya sawahnya ning omah malah kadol. Belum tentu jadi kebaikan no. Sekali lagi, boleh iri kepada orang yang baik. Kita disuruh iri malah sama orang baik. Kalau ada orang baik itu sampean iri yo. Tapi lek ono wong sing berhasil mendapatkan sesuatu, gak usah iri. Wong sesuatu itu belum tentu jadi kebaikan buat dia, apalagi buat kita. Paham? Paham. Sehingga
Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu berkata begini, kalau saya menginginkan sesuatu, maka sama ning ngrungokno tak gak to sakjane. Nggih, mirengno, Pak. Aku sakno lek sampai dempet-dempetan nganti metingkring kaya. Untungnya kok kuru-kuru. Jadi karo metungkruk ini dilempit kenek. Lah nek ngono-ngono kae ora kena dilempit iki. Makanya tak selempit ngono gene-gene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihim. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu pernah berkata begini, kalau saya kepingin sesuatu, maka saya memohon kepada Allah, saya meminta kepada Allah, saya berdoa kepada Allah, terus saya ikhtiar berusaha untuk mendapatkan sesuatu itu semaksimal mungkin. Ketika doa saya diijabah Allah, ketika yang saya inginkan bisa berhasil saya dapatkan, maka saya berterima kasih kepada Allah, saya bersyukur kepada Allah, saya mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa, saya berikhtiar maksimal, kemudian keinginan saya itu tidak tercapai, kemudian yang saya inginkan itu gagal, maka saya lebih berterima kasih kepada Allah, saya lebih bersyukur kepada Allah, saya lebih alhamdulillah lagi. Ini angel kan? Nggih, Pak, angel. Gagal itu malah alhamdulillah itu teman. Ketika doa saya tidak diijabah, ketika yang saya inginkan tidak berhasil, saya lebih alhamdulillah lagi, saya lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena yang akan terjadi bukan keinginan saya, tapi yang akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu. Dan saya yakin kehendak Allah jauh lebih baik daripada keinginan saya. Amin. Paham ya? Iki aslinya ngaji rodok jero, tapi tak kemas nganggo gaya sing rodok gampang dipahami. Kenapa? Karena saya tahu kecerdasan sampean sangat rendah. Kalau tak pakai bahasa yang aslinya tasawuf dalam wis ndak tok pikiran. Iki rodok pikiran. Sorry. Dan silahkan mentertawakan diri sendiri. Karena memang ya begitulah. Kenyataan itu pahit dirasakan. Kadang-kadang. Subhanallah. Coba toh, Sayyidina Ali itu seperti itu. Ketika menginginkan sesuatu, lek kepingin apa-apa, ya ndonga nang gone Gusti Allah, ikhtiar semaksimal mungkin. Ketika berhasil, terima kasih ya Allah, matur suwun ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Berarti yang saya inginkan disetujui Allah. Berarti keinginan saya di ACC sama Allah, Allah setuju dengan keinginan saya berhasil. Ketika saya gagal, doa saya tidak diijabah, ikhtiar saya sudah maksimal tapi saya juga gagal, saya lebih terima kasih ya Allah, matur suwun ya Allah, alhamdulillah. Malah teman, kenapa? Karena keinginan saya tidak disetujui oleh Allah. Kenapa? Gak baik untuk saya. Yang akan terjadi bukan keinginan saya, tapi kehendak Allah. Dan kehendak Allah pasti baik buat saya. Tapi keinginan saya belum tentu baik buat saya. Fa'asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu kebaikan buat kamu. Wa'asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, suka sesuatu, padahal sesuatu yang kamu cintai, sesuatu yang kamu suka itu kejelekan buat kamu, dampaknya jelek buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui mana yang baik, mana yang buruk buat kamu. Wa antum la ta'lamun. Kamu tidak mengetahui mana yang baik buat kamu, mana yang buruk buat kamu. Maka yang paling enak derek Gusti Allah sajalah. Nggih? Kalau kita nderek Gusti Allah, apa saja kita nderek Gusti Allah, aman kita, pasti enak kita. Kita menginginkan sesuatu, berhasil kita dapatkan, belum tentu itu jadi kebaikan buat kita. Kita benci dengan sesuatu, malah itu menimpa diri kita, wah kadang-kadang itu baik buat kita. Maka kita disuruh nerima ketetapan Allah, belajar menerima ketetapan Allah. Ini penting kanggone sampean, nggak usah ngersulo. Ya Allah. Nanggone Hongkong wis 12 tahun, Pak. Utang kok gak lunas-lunas.
Ya mau awakku tok lho sing mundak lemu. Ngene ku ya ben ora ketara nek utangku akeh. Subhanallah. Gini loh. Ini ada cerita biar kita bisa menerima ketetapan Allah. Oke, boleh aku cerita pengalaman pribadi? Sebelumnya mohon izin. Bahwa kita harus menerima ketetapan Allah. Yang ditetapkan Allah untuk kita itu yang terbaik buat kita. Gak boleh protes kita. Saya itu dulu waktu masih di pesantren, saya pernah cinta sama santriwati. Saya pernah cinta sama aku tuh belum selesai ngomong. Beneran, ini pengalaman pribadi. Saya pernah cinta banget sama cewek, tapi ditolak. Kebayang nggak cintanya Anwar Zahid ditolak? Tapi dulu kan belum seperti ini. Kebayang nggak cinta aku lu ditolak sama dia? Subhanallah. Padahal rumah padahal waktu itu curhat, emang aku kan ngomong emang ini pengalaman pribadi. Aku jujur, aku pernah cinta. Dia baik, dia cantik, dia nampaknya menurut penilaian aku dia emang baik, dia emang cantik, sama aku juga akrab. Terus kalau lagi ngomong itu kayak seakan-akan kasih harapan ya, membuat hatiku tuh berbunga-bunga. Pokoknya waktu itu tiada keindahan kecuali bersama dia. Aku waktu itu sudah gimana ya, namanya orang jatuh cinta kan, Masya Allah. Itu saya sering merasakan kayak gitu. Dimanapun ada bayangan, dimanapun ada bayangan. Subhanallah, bener. Ya Allah, ternyata padahal dia itu selama itu ya baik dengan aku, ya ramah komunikasi juga lancar, kayak kasih harapan gitu. Ya Allah, tiwas aku GR. Bareng tak tembung, tak temeni loh, ditolak. Aku sama mikir, memang ancen wong wedok jinak merpati. Disawang koyoke nyenengke, manut, nurut, gampang, dicedhaki yo meneng, barang arep dicekel lo mabur. Ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Akeh wong yo teko kok. Itu memang jinak merpati ya kayak gitu. Ya Allah, aku waktu itu loh jujur hampir drop out dari pesantren. Hidup seakan hampa, tidak ada gunanya aku sudah tidak ada harganya lagi. Aku sempat merasa bahwa diriku, ya Allah, tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Betapa cinta aku ditolak, sakit banget. Hampir aku putus asa loh waktu itu. Bener. Tapi subhanallah, alhamdulillah, ya Allah memberikan kekuatan kepada aku. Aku terus ngaji. Dianya itu udah nikah duluan. Terus setelah aku, ya mudah-mudahan dianya juga mendengar cerita aku ini. Pasti dia ngerasa. Ben, ini kan no luar negeri. Mesti dia ngerasa, ya Allah aku sing diceritani. Gak apa-apa, nggak ambil ilmunya kok. Ambil ilmunya. Aku sampai kurang apa aku. Aku udah berusaha jujur, aku udah berusaha serius, malah ditolak. Subhanallah. Kemudian dianya nikah duluan. Setelah aku lulus dari pesantren, aku pulang, aku juga nikah. Loh, lama loh aku nggak ketemu. Terus ya namanya pernah ada rasa kan. Waktu ketemu sama temen, aku tanya, ya apa keadaannya? Ya
pengen tahu kan boleh tuh, sekedar pengen ngerti kok. Gimana tuh dia keadaannya gimana? Sekedar pengen ngerti aku, subhanallah, betapa dan betapa sakitnya aku mendengar kabar bahwa ternyata kehidupan rumah tangganya nggak karu-karuan. Ya Allah, gitu, subhanallah. Allah mempertemukan, kira-kira jarak berapa ya? 6 atau 7 tahun lah, enggak pernah ketemu. Ya aku ketemu dia bareng sama suaminya. Ya Allah, malah pencen apa? Melakune lendegan. Aku lu sampai pangling-ling nih. Mosok iki. Jujur. Aku melihat keadaan dia tuh, hatiku menangis. Bagaimanapun dia pernah singgah di hati. Aku melihat keadaan dia waktu itu, masya Allah, nangis aku. Lah terus ternyata aku dapat cerita kok sampai kayak gitu ya. Bojone yo sing lanang lho. Aku lewes kurun, iki diambil hikmahnya ini. Aku sepuluh sepuruan dekne. Ternyata apa? Subhanallah, itu ada cerita, ya Allah. Ternyata dia itu yang perempuan itu bukan hanya jahat, jahat. Kalau sama suami itu jahat luar biasa. Makanya pantas bojone loro-loroan. Kalau kamu gini-gini terus aku, masya Allah, untung. Coba bayangkan, andaikan dia jadi istriku kan, aku sekarang mungkin nggak berada di sini. Kan Anda nggak kenal sama yang namanya Anwar Zahid. Subhanallah. Ini loh kehendak Allah. Kalau kita mengikuti ketetapan Allah, kita harusnya seperti itu. Maka kalau mungkin ya ada di antara keluarga kita yang mati, harus kita terima bahwa itu ketetapan Allah. Alhamdulillah. Kalau ada yang mati gitu, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa alhamdulillahnya. Duh, masa Pak ini ketorone atine sik cetek yo ngene. Kita selama ini kalau ada kematian kan cuma si anu seto. Durung mati kok wis innalillahi. Ini masih bau cerita, kan aku masih bau. Misal kita selama ini kalau ada kematian kan, lah misalnya si anu itu lo mati, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahnya lupa. Kita bilang alhamdulillah itu kalau sing mati wong elek. Ngati nganyelke nggih tukang nggih rusuhe kampung ngerti kandhane. Si anu kali mati, alhamdulillah. Lah penyakitnya Indonesia ya wong siji kuwi. Biasanya terus seweneng ngono. Alhamdulillahnya kita menyukurkan ya. Apa menyukurkan itu? Mengapokkan. Padahal ini kita alhamdulillah kan dalam rangka apa? Kita alhamdulillahnya kita memuji